Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nah, yuk kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu di balik kesulitan terdapat kemudahan. Sholat adalah ibadah yang wajib ya nak ya. Sholat itu sholat fardu hukumnya wajib. Jadi kita harus mengerjakan bagaimanapun dan keadaan apapun. Allah memberikan keringanan, yaitu dengan sholat bisa diperpendek atau dikumpulkan. Nah, yang pertama adalah mau kita bahas adalah ketentuan jamak. Nah, jamak menurut bahasa adalah mengumpulkan. Jamak menurut istilah adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Anak Umi yang Umi sayangi, Rasulullah SAW bersabda, An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza rahila qabla an tazigha syamsu ikhra zuhri illa waqtil asri thumma nazala yajma'u bainahuma fa in zaghat syamsu qabla ayyartahilla salat zuhra thumma rakiba. Yang artinya dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau akhirkan salat zuhur ke asar. Kemudian dalam perjalanan beliau turun dari kendaraan menjamakkan kedua salat itu. Apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari, maka beliau kerjakan salat zuhur baru berangkat naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak Umi yang Umi sayangi, macam-macam jamak itu ada dua loh nak. Yang pertama jamak takdim, yaitu mengumpulkan dua sholat dikerjakan pada waktu yang pertama. Misalnya ya nak ya, sholat zuhur dan asar itu dikerjakan di waktu zuhur, dan sholat asar dan sholat maghrib dan isya itu dikerjakan di waktu maghrib. Nah, jamak yang kedua adalah namanya jamak takhir ya nak, yaitu mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang kedua. Misalnya ya nak, zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, mengumpulkan maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Anak-anak yang Umi sayangi, syarat musafir itu ada 4 ya nak. Yang pertama musafir. Syarat-syarat umum jamak, yaitu yang pertama musafir. Musafir itu ya nak, melakukan perjalanan tapi perjalanan kebaikan, bukan perjalanan untuk maksiat. Yang kedua, jarak minimal 80,64 km. Nah, cara yang ketiga adalah tidak boleh makmum dengan orang yang bermukim. Yang keempat adalah berniat sholat jamak. Nah, itu adalah syarat-syarat umum sholat jamak. Pelajaran yang berikutnya adalah sholat jamak itu boleh loh nak bagi yang tidak musafir. Siapakah dia? Yang pertama, apabila hujan lebat yang sangat menyulitkan untuk perjalanan pulang. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghribi wal isya'i fi lailatil maqdirah. Riwayat Bukhari. Yang artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jamak salat maghrib isya di malam yang hujan lebat. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah hujannya itu enggak siap-siap nak. Sampai kita udah sholat masih juga hujan. Makanya kita sholat yang kedua. Yang ketiga, dikerjakannya berurutan ya nak. Yang keempat, tertib zuhur dulu baru asar. Yang kelima, sholatnya itu dilakukan boleh dengan berjamaah. Anak Umi yang Umi sayangi, yuk kita belajar praktik sholat jamak. Bagaimanakah caranya? Nah, caranya adalah yang pertama, misalnya sholat zuhur asar ini anak ya. Nah, yang pertama cara sholat jamak takdim. Yang pertama adalah niat, yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'an takdiman ma'al asri fardhulillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat digabungkan dengan asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa. Yang keempat, salam. Yang kelima, berdiri lagi dan berniat sholat asar yang kedua. Lafal niatnya adalah usolli fardhu asri arba'a rakaatin jam'an takdiman ma'az zuhri fardhulillahi ta'ala.
Saya niat sholat asar 4 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang keenam takbiratul ihram. Yang ketujuh sholat asar 4 rakaat seperti biasa. Yang ke-8 salam. Catatannya nak, kalau kita sholat zuhur langsung berdiri untuk melanjutkan sholat asar, nggak boleh cakap-cakap, nggak boleh berdoa. Jadi setelah selesai sholat zuhur, salam, lanjutkan langsung ke sholat asar. Ya, demikianlah pelajaran tentang jamak hari ini. Semoga anak Umi sehat, semoga anak Umi paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.